Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang cahaya dan optik. Adapun yang kita akan bahas yaitu tentang cahaya, di mana cahaya itu ada sifat-sifatnya, yaitu merambat lurus dan pemantulan, pembiasan. Nah, pemantulan dan pembiasan ini ada pemanfaatannya juga, yaitu ke alat-alat optik. Selain itu, dalam pemantulan ini terjadi pada cermin datar dan cermin lengkung. Terus pembiasan itu terjadi pada lensa dan prisma. Dan pemanfaatannya yaitu pada alat optik. Untuk manusia itu salah satu alat optiknya itu adalah mata, dan ini merupakan beberapa cacat-cacat mata itu, dan alat optik lainnya. Itu yang kita akan bahas. Yang pertama itu sifat yang pertama adalah perambatan cahaya. Nah, kapan kita dapat melihat benda? Yaitu seseorang anak sedang berada dalam ruangan gelap. Nah, ini seperti ini. Anak tersebut tidak dapat melihat benda yang ada di sekelilingnya. Mengapa? Nah, seperti itu. Nah, ini ruangan yang gelap. Nah, ketika ruangannya itu, nah seperti ini simulasinya, ya. Nah, anak itu membuka kordennya sehingga anak tersebut bisa melihat yang ada di ruangan tersebut. Misalkan ada payung, ada bola, ada buku, dan yang lainnya, ada satu, dan ada temannya yang di belakang sana, di luar sana. Ketika anak tersebut mencoba membuka korden jendela secara perlahan dan membiarkan cahaya masuk, maka secara perlahan benda yang di sampingnya akan tampak jelas dilihat oleh anak tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa melihat benda saat ada sumber cahaya. Ya, jadi seperti anak tadi itu, dia tuh bisa melihat benda-benda di sekelilingnya karena ada sumber cahaya. Nah, bagaimana proses cahaya itu, mata kita itu bisa melihat objek? Ini mata, ini objek. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Jadi cahaya dulu merambat lurus ke segala arah. Setelah itu salah satunya itu akan masuk ke objek ini dan dipantulkan, ya, dipantulkan ke segala arah, dan salah satunya ke mata kita. Ini saya ulang, cahaya dari sumber cahaya jatuh pada permukaan suatu objek, kemudian cahaya dipantulkan ke segala arah dan beberapa cahaya masuk ke mata sehingga kita dapat melihat objek. Jadi alurnya itu adalah sumber cahaya, setelah itu beberapa merambat ke objek dan objek memantulkan ke mata. Seperti itu alurnya. Nah, dari sumber cahaya, sebab sumber cahaya yang seperti gambar ini, cahaya itu merambat ke semua arah. Apabila medium yang dilalui cahaya itu serba sama, bagaimana rambatan cahayanya? Nah, pernah kamu merasa takut dengan bayangan? Biasanya kan ada video-video tentang bayangan dan anak kecil itu melihat bayangan dan takut. Nah, itu. Atau pernah melihat bayangan benda ketika terkena sinar matahari? Tentu pernah, ya. Nah, mengapa bayangan-bayangan terbentuk? Nah, seperti itu. Contohnya ini agak lebih panjang, ini lebih pendek. Nah, seperti itu. Dan bayangan tuh pasti warnanya gelap. Nah, kenapa seperti itu? Nah, bayang-bayang terjadi sebagai akibat cahaya merambat pada garis lurus. Jika kita menyalakan lampu senter dalam ruangan yang gelap, ini contohnya, kita melihat suatu berkas cahaya lurus. Jika sebuah benda memasuki berkas tersebut, maka benda tersebut menghalangi sebagian cahaya tersebut dan dihasilkan sebuah bayang-bayang. Cahaya yang tidak membelok di sekitar benda tersebut. Bayang-bayang merupakan suatu daerah gelap yang terbentuk saat sebuah benda menghalangi cahaya mengenai suatu permukaan. Jadi kenapa bayang tersebut warnanya gelap? Karena dia itu menghalangi cahaya mengenai suatu permukaan. Itu yang menyebabkan dia gelap, seperti itu. Nah, ketika ini dia akan terbentuk bayang, kalau ini merambat lurus.
Nah, ini video bayang-bayang. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, kenapa dia bayangannya ada yang lebih panjang atau lebih besar dan ada yang lebih pendek, karena tergantung dari benda tersebut dekat dengan sumber atau tidak, seperti itu. Kalau umpamanya dekat dengan sumber, dia bayangannya lebih besar, sedangkan agak lebih jauh dia kan bayangannya lebih kecil. Nah, ini penjelasannya. Bayang-bayang terjadi sebagai akibat cahaya merambat pada garis lurus. Jika kita menyalakan lampu senter dalam ruangan yang gelap, kita melihat suatu berkas cahaya lurus. Jika sebuah benda memasuki berkas tersebut, maka benda tersebut menghalangi sebagian cahaya tersebut dan dihasilkan sebuah bayang-bayang. Cahaya tidak membelok ke sekitar benda tersebut. Bayang-bayang merupakan suatu daerah gelap yang terbentuk saat nyalanya cahaya. Nah, keberadaan bayang-bayang merupakan bukti bahwa cahaya merambat lurus. Nah, ini fenomena terjadinya bayang-bayang yaitu pada bulan purnama seperti itu, dan ada bulan sabit. Makanya bulan itu bentuknya berubah-ubah karena akibat dari dia berevolusi terhadap bumi, ya, berevolusi. Dan karena kalau umpamanya dia seandainya seperti ini, nah ini terlihat bahwa dia tuh cahayanya pas sekali kan. Nah, ketika di sini, nah di sini bulan mati, nggak kelihatan bulannya, seperti itu. Seperti itu ya contohnya. Nah, itu tentang perambatan cahaya. Selanjutnya pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya seperti yang tadi saya katakan, di mana pemantulan cahaya terjadi pada cermin, yaitu cermin datar dan cermin lengkung. Itu yang akan kita bahas. Pemantulan cahaya terjadi ketika cahaya mengenai suatu benda dan dipantulkan oleh benda tersebut. Contohnya ini. Jadi kita itu bisa melihat wajah kita dengan menggunakan cermin datar ini. Ini contoh pemantulan. Ya, dan ini beberapa konsep yang perlu kalian ketahui tentang pemantulan cahaya. Nah, sinar datang adalah berkas sinar yang mengenai cermin. Sinar pantul merupakan berkas sinar yang meninggalkan cermin. Garis normal adalah sebuah garis putus-putus yang digambarkan tegak lurus permukaan cermin. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal yang disebut atau dilambangkan dengan I. Sedangkan sinar pantul adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal yang dilambangkan R. Nah, ini penjelasannya. Jadi ini merupakan sinar datang. Ini adalah sinar datang. Ini sinar pantul. Ya, yang menuju. Nah, ini adalah garis normal. Itu. Kalau ini belum dilihat oleh mata, kalau di sini baru kelihatan. Ini adalah bayangan yang dilihat oleh mata. Ya, ini bendanya. Nah, secara grafisnya seperti ini. Ya, sinar datang, sinar pantul itu dimana kalau pada cermin datar itu sama dia. Ya, gininya. Nilainya. Sudut datang dan sudut pantul itu sama, I dan R itu sama. Itu yang menyebabkan kita itu melihat bendanya itu sama persis seperti itu. Jadi ini ada hukum pemantulan cahaya yang dimana dikemukakan oleh Snellius. Hukum pemantulan cahaya itu disebut juga hukum Snellius, yang mana sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar, sudutnya sama besar. Nah, ini jenis-jenis pemantulan. Nah, jenis pemantulan itu tergantung dari jenis permukaannya. Kalau seandainya permukaannya halus, ya halus, dia akan semua berkasnya itu akan memantul sempurna. Sedangkan kalau seandainya permukaannya kasar seperti ini, maka dia tidak akan memantul sempurna. Seperti itu. Kalau kayak ini nih, permukaannya kasar, disebut dengan pemantulan baur. Itu tidak akan terlihat bayangannya. Kalau halus seperti ini baru bisa. Selanjutnya pembiasan.
pembiasan. Pembiasan itu contohnya seperti ini. Pernah kalian lihat kalau umpamanya kita menaruh misalkan pipet, sendok ke dalam air, itu gelas isi air itu pasti kelihatan patah atau bengkok. Nah, itu yang menyebabkan karena ada pembiasan cahaya, di mana pembelokan disebut dengan cahaya merambat. Nah, yang ini kenapa cahaya di gelas terisi air dan sendok itu pada gambar ini tuh mengalami pembelokan. Pembelokan ini disebabkan karena cahaya itu merambat melalui zat-zat yang berbeda dan berubah kelajuan. Pembelokan cahaya itu disebut dengan pembiasan cahaya. Jadi di sini ada perbedaan zat. Di sini ada zat gas, ini zat cair. Dimana zat gas itu kan partikel penyusunnya itu adalah lebih renggang daripada yang ini lebih rapat. Itu yang menyebabkan berbelok seperti itu. Ini juga seperti itu. Kalau kita melihat ikan di dalam akuarium akan tampak lebih dekat dari permukaan, padahal harusnya di sini ikannya. Nah, ini beberapa pembelokan cahaya. Kalau umpamanya dari medium renggang ke rapat, dia akan mendekati garis normal pembiasannya. Sedangkan kalau dari rapat ke renggang, contohnya misalkan ini adalah air, di sini misalkan gasnya, ya dia akan menjauhi garis normal. Gitu. Nah, ini indeks biasnya. Jadi setiap saat itu memiliki indeks bias. Misalkan udara itu indeks biasnya 1, air 1,33 gitu. Ya. Misalkan ini kaca misalkan dia akan seperti ini pembiasannya. Nah, untuk rumusnya seperti ini dia, N sama dengan C per V. N itu adalah indeks bias, C itu adalah kecepatan cahaya yang mana besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan V itu adalah cepat lambat cahaya dalam medium. Terus kalau yang perbandingannya ini misalkan ada 2, contohnya misalkan air dan udara, seperti ini dia nanti perumusannya. N ya V1 per V2 gitu. Kalau menggunakan rumus sin juga bisa. Ini sin sudut datang per sin sudut pantul sama dengan N2 per N1 sama dengan V2 per V1 per V2. Ini pembiasan pada kaca pan paralel, ya, dimana kaca pan paralel adalah benda bening yang dibatasi oleh 2 permukaan. Ini permukaan kaca, ya, ada 2 permukaan kaca, dimana seperti ini dia pembelokan cahayanya. Sinarnya datang, nah seperti ini kan dari medium yang renggang ke rapat, dari udara ke kaca, dia akan mendekati garis normal seperti itu. Ini garis normal, ini mendekati. Sedangkan kalau umpamanya dari rapat ke renggang, dia akan menjauhi garis normal. Contohnya seperti ini garis normalnya lagi seperti itu. Ini pembiasan pada prisma. Prisma itu adalah optik yang bentuknya seperti ini, segitiga. Nah, ini dia. Jadi ini dari renggang ke rapat, dan ini dari rapat ke renggang. Kalau dari renggang ke rapat, dia akan mendekati garis normal seperti ini dia. Nah, seperti itu. Dia ini menjauhi garis normal. Nah, seperti itu. Ini ada D. D ini adalah sudut deviasi, dimana besarnya I1 tambah R2. I1 itu adalah sudut datang, yang ini R2 sudut pantul yang ini dikurangi B. B itu adalah beta. Ini adalah sudut deviasinya ini. Tuh. Nah, contoh dari pembiasan cahaya itu adalah selain pada prisma, itu adalah pada pelangi. Nah, bagaimana dia bisa pembelokan cahaya?
Ini ada penjelasannya. Kalau kalian pengen tahu bagaimana prosesnya jadinya pelangi, coba dicari ya. Bagaimana caranya terbentuknya pelangi, kenapa pelanginya itu selalu berurutan dari merah pasti langsung ke ungu, tidak amburadul misalkan, kan pasti Mejiku Hibiniu kan. Nah, kenapa bisa dari merah langsung ke ungu, kenapa nggak dari merah ke ungu baru kuning? Nah, tidak seperti itu, selalu pelangi seperti ini, dan merahnya itu pasti paling atas, di atas lengkung gitu. Bisa dicari ya kenapa seperti itu. Selanjutnya cermin ya, dimana ini adalah cermin datar seperti yang tadi saya sebutkan, dimana cermin datar itu bisa memantulkan cahaya, dimana kalau cermin itu dilapisi lembaran tipis aluminium atau perak seperti itu. Ini ada 3 jenis yang kita akan pelajari, yaitu cermin datar, cekung, dan cembung. Nah, pada cermin datar, dimana di sini ada sifat-sifat dari cermin datar, ya, jarak bayangan ke cermin, ini jarak gininya, bayangannya SU itu sama dengan jarak benda ke cermin, jaraknya sama. Terus tinggi bayangannya sama juga, ya, tinggi benda dengan bayangan sama, dan bayangan yang terbentuk itu adalah bayangannya maya, tegak, dan berbalik sisi. Kenapa artinya maya itu seperti ini? Ini ada penjelasannya. Bayangan maya adalah bayangan yang terbentuk oleh perpanjangan garis pantul dan tidak dapat ditangkap layar. Adapun dengan kalau nyata itu adalah bayangan yang terbentuk oleh pertemuan dua lebih sinar pantul, bayangan bersifat dapat ditangkap oleh layar, seperti itu. Jadi kalau seandainya dia itu terlihat di cermin, itu artinya maya. Sedangkan kalau umpamanya benda bayangannya itu tidak ditangkap oleh cermin, itu artinya nyata. Nah, ini pembesaran dari cermin datar itu adalah 1 kali. Kita lanjut aja ya. Terus ke cermin cekung. Nah, cermin cekung memiliki pemantulan yang berbentuk melengkung ya, permukaan yang bentuknya melengkung seperti ini. Nah, sifatnya itu adalah konvergen ya, konvergen, bersifat mengumpulkan sinar pantul, itu namanya konvergen ya. Nah, dimana ada bagian-bagian dari cermin cekung, yaitu yang ini ya, ini disebut dengan titik pusat kelengkungan. F itu adalah titik fokus, dan R ini adalah jari-jari, dan O itu adalah pusat optik. Nah, F dan R pada cermin cekung ini adalah nilainya positif. F dan R ya bernilai positif, dimana M yaitu sama dengan 2F. Ini antara O ke F dan F ke M itu sama jaraknya. Nah, ini sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama itu akan dipantulkan melalui titik fokus. Selanjutnya, sinar datang melalui titik fokus itu akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar yang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali ke pusat kelengkungan. Dan yang terakhir, sinar yang menuju titik fokus, titik pusat optik itu akan dipantulkan dengan sudut yang sama. Itu sinar istimewanya. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa melukis bayangan pada cermin cekung ya. Nah, jika S itu adalah benda, jarak benda itu dihitung dari sini ya, dari kanan ke kiri atau dari titik O ke sini, itu merupakan jarak bendanya. Jika S itu sama dengan F, maka tidak akan terbentuk bayangan. Nah, jika saya taruh di sini, jika S itu lebih besar daripada F ini ya, dan lebih kecil daripada 2F atau M atau antara ini, maka bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Kalau seandainya jika
S nih, anggap ES ya, ini artinya ya saya salah ketik. S sama dengan 2F atau M itu, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, sama besar. Dan yang terakhir, kalau seandainya sifat bayangannya S nya ini berada lebih besar daripada F atau M, 2F ini, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Seperti itu. Nah, ini persamaan dari cermin cekung. Super F sama dengan, nah ini adalah rumus dari persamaan cermin cekung, yaitu super F sama dengan super S tambah super S. Aksen atau SO itu adalah bayangannya. Lalu saya ingatkan lagi di mana F pada cermin cekung itu nilainya positif. Ya, nilainya positif. Langsung kalau ada pertanyaan, misalkan ada soal ya tentang ini, jadi misalkan diketahui titik fokus pada cermin cekung adalah 20 cm, misalkan seperti itu, langsung aja ini plus ya, plus F. Atau dengan cara ini, 2 per R sama dengan super S tambah super S. Oh gitu. 2R itu kalau dia diketahui adalah jari-jarinya ya, jari-jari dari cermin cekung. Nah, ini adalah pembesarannya. Selanjutnya cermin cembung. Cermin cembung itu sifatnya adalah divergen, artinya menyebarkan sinar ya. Nah, di bagian-bagiannya adalah ini kebalik dia adik ya. Kalau tadi cermin cekung kan di sebelah sini dia. Kalau cermin cembung itu adalah dari sini. Yang ngitungnya kalau jaraknya tetap dari titik pusat optik ya. Ada F, ada M. Jadi gininya sama. Dan dimana nilai F dan R-nya itu negatif. Itu. Nah, ini sinar-sinar istimewanya. Yang pertama, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama itu maka akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar datang yang seolah-olah dari titik fokus ini ya, itu akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang yang seolah-olah menuju pusat kelengkungan atau R ini akan dipantulkan seolah-olah datang dari titik tersebut. Selanjutnya, sinar yang datang menuju titik pusat ini optik akan dipantulkan dengan sudut yang sama. Nah, untuk bayangan pada cermin cembung itu hanya satu aja, yaitu maya tegak diperkecil, satu saja. Meskipun didekatkan atau dijauhkan, tetap maya tegak diperkecil. Contoh dari cermin cembung pemanfaatnya itu adalah kaca spion, kaca yang cembung yang ada di pertigaan, perempatan jalan. Nah, ini persamaannya sama, cuma nanti ini nilainya seper min F ya, karena dia negatif. Seperti itu pada cermin. Selanjutnya saya lanjut ke lensa. Lensa ini adalah benda yang bening yang membiaskan cahaya. Lensa mempunyai dua permukaan lengkung atau satu permukaan lengkung gitu. Nah, lensa itu contohnya adalah kacamata ya, kacamata. Nah, ini adalah lensa cekung. Nah, dimana sifatnya adalah konvergen. Lensa cekung itu adalah divergen, yaitu menyebarkan sinar. Lensa cekung ini sifatnya itu mirip dengan cermin cembung ya. Sedangkan kalau lensa cembung itu sifat-sifatnya sama seperti cermin cekung, yaitu kalau cermin cekung sama dengan lensa cembung, dia sifatnya adalah konvergen. Seperti itu. Nah, ini jenis-jenis dari lensa cembung ada double convex ya, cembung-cembung ini dia. Planar convex, ada yang satu datar, ada yang cembung. Concave convex, ada yang cembung, ini cekung. Gitu. Cara kerja ini biasanya digunakan pada kaca yang ini. Ini cara kerja lensa cembung seperti ini dia ya. Nah, ini sinar istimewanya. Sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan menuju titik fokus. Jadi kalau pada lensa itu ada dua ya,
F-nya ada 2, 2 F-nya ada 2 juga, atau M-nya juga ada 2 gitu. Beda dengan lensa, maaf, beda dengan cermin. Ini sinar datang melalui titik fokus itu akan dibiaskan sejajar dengan sumber utama. Sinar datang melalui pusat optik itu akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, ini dia. Nah, kalau seandainya ini ya, bendanya itu berada di antara O dan F, ya, dia akan, bayangannya adalah maya tegak diperbesar. Nah, kalau antara F dan ini 2F, dia akan nyata terbalik diperbesar. Sedangkan yang ini kalau lebih besar daripada 2F, maka bayangannya adalah nyata terbalik diperkecil. Selanjutnya adalah lensa cekung. Ini ada jenis-jenisnya, ada double konkav, ya. Ini planar konkav dan konveks konkav, seperti itu. Nah, ini dia. Ini cara kerjanya, menyebarkan cahaya. Kalau lensa cembung itu memfokuskan cahaya. Nah, perlu kalian ketahui, yang lensa cembungnya ini dia adalah lensa positif. Jadi F dan R-nya atau 2F-nya itu positif juga, ya. Dan dimana lensa cembung ini juga disebut dengan lensa positif. Kalau dibilang positif gitu, misalkan berapa atau plus ya, dibilang ya plus berapa, berarti dia menggunakan lensa cembung gitu. Kalau lensa cekung itu biasanya disebut dengan lensa negatif atau min gitu. Kalau orang yang min itu menggunakan lensa cekung. Nah, ini dia sinar istimewanya. Sinar datang secara sumber utama lensa, maka akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Selanjutnya, sinar datang seolah menuju titik fokus di belakang lensa akan dibiaskan sejajar dengan sumber utama. Yang selanjutnya, sinar datang dari pusat optik akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, sifat bayangannya itu satu, yaitu maya tegak diperkecil juga. Nah, seperti itu, sama. Dia sama seperti cermin cembung ya, satu aja dia mempunyai sifat bayangan. Ini persamaan lensa ya, seper F sama seperti cermin, seper F tambah seper S tambah seper S O. Nah, itu. Jadi perbedaannya antara cermin lensa cembung dengan lensa cekung. Kalau lensa cembung itu F-nya positif, sedangkan lensa cekung itu F-nya adalah min. Ya. Nah, ini ada kekuatan lensa. Kekuatan lensa itu biasanya disebut dengan kemampuan lensa untuk menyebarkan sinar. Nah, ini yang biasanya dibilang min berapa, min 1, min seperempat. Nah, min seperempat, min 1, atau plus 2, plus seperempat, itu adalah P-nya gitu. Dimana rumusnya P itu adalah P sama dengan seper F. Dimana kalau F ini ya, kalau seper F itu F-nya itu satuannya adalah meter. Kalau satuannya senti, F-nya itu jadinya rumusnya adalah P sama dengan 100 per F. Ya, kalau F-nya satuannya senti, maka dia rumusnya P sama dengan 100 per F. Itu pada lensa. Yang terakhir adalah alat optik. Yang pertama pada alat optik itu adalah mata. Nah, ini adalah mata itu salah satu dari alat indera kita. Nah, ini adalah mata ya, dimana yang menyebabkan kita bisa melihat itu adalah karena ada lensanya ini ya. Ini dia lensa cembung. Nah, itu dia, itu yang menyebabkan kita bisa
melihat benda ada lensa ini yang dibiaskan ke retina gitu. Jadi sini ada vitreous humors, nah seperti itu, ada iris, ada kornea. Kornea itu menentukan warna mata, seperti itu. Ada pupil, ya, pupil yang bisa membesar mengecil itu pupil, karena kalau cahayanya terlalu terang itu bisa mengecil ya, kalau cahayanya redup yang membesar, seperti itu. Ini bagian-bagiannya, nanti kalian bisa baca juga ada di buku ya, teori-teorinya. Dan ada syaraf optik, ini yang akan meneruskan rangsangan cahaya itu dan diubah ke retina dan sinyal-sinyal menuju ke otak. Jadi kita tahu, oh itu bendanya bunga, ini bendanya apa gitu. Nah, ini ada kemampuan mata ya, kemampuan melihat yang terbatas. Jadi ada namanya titik dekat dan titik jauh. Ya, titik dekat disebut dengan PP atau pantum proximum. Ya, itu titik dekatnya. Di mana titik dekatnya itu untuk mata normal adalah 25 cm. Sedangkan titik jauhnya itu adalah tidak terhingga atau tanpa batas. Jadi kalau kita ingin merawat mata kita harus melihat sesuatu itu 25 cm. Kalau misalkan mau baca buku, mau lihat chat di HP, itu jangan terlalu dekat, tapi agak lebih jauhan dikit, yaitu 25 cm. Itu cara merawat mata agar tidak cepat pakai kacamata ya, atau rusak atau cacat mata. Nah, ini sifat lensa mata ya, disebut dimana dia itu adalah ada daya akomodasinya ya, daya akomodasi, yaitu dimana dia itu bisa cembung atau memipih. Kalau dia cembung itu bisa melihat dekat, kalau memipih itu melihat yang jauh. Makanya kalau kita misalkan mau baca sesuatu, misalkan baca buku, jangan terlalu lama ya, maksudnya ada waktunya biar tidak sakit matanya cepat. Jadi baca buku, yaitu setelah itu beberapa menit lihat yang jauh-jauh dulu. Setelah itu kalau udah agak rileks baru lagi baca buku gitu. Itu yang menyebabkan cepat sakit matanya. Nah, ini ada cacat mata, ada namanya miopi, rabun jauh, dan hipermetropi, rabun dekat gitu. Miopi, rabun jauh, kenapa bilang rabun jauh? Itu dia tuh tidak bisa melihat benda yang jauh. Sedangkan kalau hipermetropi itu rabun dekat, tidak bisa melihat benda yang dekat. Ini biasanya pada orang tua biasanya. Ini biasanya pada orang yang sering ngelihat biasanya anak muda biasanya seperti ini. Kalau rabun jauh itu biasanya menggunakan lensa cekung, sedangkan kalau hipermetropi atau rabun dekat itu menggunakan lensa cembung atau lensa positif. Jadi ini kalau normal seperti ini dia ya, sedangkan kalau orang miopi itu dia bayangannya itu bukan tepat di retina tapi depan retina, sehingga dia terlihat buram. Ketika di kacamata dia tepat di retina, sedangkan kalau hipermetropi di belakang retina dia jatuh bayangannya. Kalau dari kacamata plus dia akan tepat di retina. Nah, ini kekuatan lensa ya, sama seperti tadi. Kekuatan lensa positif dan negatif juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ini. P sama dengan min seper PP. Ini untuk lensa positif, sedangkan ini lensa negatif. Ya, PP itu jarak terdekat, PR itu adalah jarak jauhnya. Kalau presbiopi itu ini dia cacat mata yang lebih banyak disebabkan oleh faktor usia, karena daya akomodasinya semakin lemah gitu. Selanjutnya habis mata adalah kamera. Kamera ini sama seperti mata ya, prinsip kerjanya sama sekali, dia menggunakan lensa cembung seperti itu, dan film itu sebagai retinanya. Tapi sekarang biasanya ini ada celah diafragma ya, sama seperti kemampuannya hampir sama dengan iris untuk mengatur intensitas cahaya.
Itu ini lensa. Nah ini film, biasanya ini sekarang bukan film dipakai lagi ya, ini biasanya dipakai itu adalah memori. Itu untuk cahayanya dia itu adalah maya terbalik diperkecil. Selanjutnya kamera, yaitu loop. Kalau loop itu digunakan untuk melihat benda yang kecil, biasanya digunakan oleh detektif. Nah ini bentuk bayangannya itu adalah maya tegak diperbesar. Nah bentuknya seperti ini, menggunakan lensa positif ya. Nah seperti itu. Jadi bandanya itu adalah di depan f2, maka ini dia bayangannya adalah maya tegak diperbesar. Nah ini dia pakai lensa positif. Selanjutnya mikroskop ini digunakan biasanya untuk melihat benda-benda kecil juga, bakteri, virus, bentuk jaringan gitu. Nah dimana mikroskop ini ada namanya lensa okuler. Lensa okuler itu dekat dengan mata yang ini dia. Dan itu ada lensa objektif. Di sini ada 3 biasanya lensa objektif ya. Ada kekuatannya, yang mana yang lebih kemampuannya lebih besar. Dan ada reflektor. Reflektor itu biasanya digunakan adalah cermin cekung ya, cermin cekung. Tapi ada beberapa juga mikroskop itu di sini bukan pakai cermin cekung lagi, tapi pakai lampu, tergantung dari jenis mikroskopnya. Nah cermin cekung ini digunakan untuk mengumpulkan cahaya dari sinar matahari masuk ke sini seperti itu. Jadi ada 3, dan ada ini dia diafragmanya untuk mengatur intensitas cahaya ke lensa gitu. Nah sifat bayangan dari cermin cekung itu adalah maya tegak diperbesar. Nah seperti ini ada lensa okuler, ini lensa objektifnya, ini misalkan semut ya. Nah seperti itu ya. Jadi dari sini ya sebenarnya dari lensa objektif dulu masuk ke lensa okuler, setelah itu baru ke mata kita. Nah itu. Jadi dari bentuk sinar perkasnya seperti itu ya, dari sinar objektif dulu. Selanjutnya teropong. Ini ada macam-macam teropong yang akan kita bahas. Ada teropong bintang, teropong bumi, dan teropong panggung, dan teropong prisma. Teropong itu biasanya digunakan untuk melihat benda yang jauh-jauh ya, contohnya teropong bintang. Teropong bintang ini menggunakan 2 lensa cembung. Ini dia. Ada lensa objektif juga lensa okuler. Gitu. Dan ini bentuk bayangannya adalah maya terbalik diperbesar. Nah, untuk perumusan dari teropong itu bisa kalian lihat di buku paket ya. Nah, ini ada teropong bumi ya. Teropong bumi itu biasanya digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh di bumi. Ininya, dan ada sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, sama besar. Menggunakan 3 lensa ya, ada lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler kayak gitu. Dan ada teropong panggung. Nah ini teropong panggung ini ditemukan oleh Galileo. Ini teropong yang paling tua, teropong pertama yang ditemukan itu. Nah teropong panggung itu menggunakan 2 lensa objektif itu lensa cembung, dan lensa okulernya adalah lensa cekung. Bayangan yang terbentuk itu adalah jauh tak hingga atau tegak. Selanjutnya adalah teropong prisma. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang petualang ya. Kenapa disebut dengan teropong prisma? Karena dia menggunakan prisma. Ini dia prismanya nih yang tadi kita bahas, kaca prisma. Itu ada lensa objektif, ini prisma, ini ada lensa okuler kayak itu, ada 3.
Gunanya dari lens prisma ini adalah digunakan untuk membolak-balikkan gininya bayangannya 3 kali bolak-balik seperti itu, dan dimana sifat bayangannya lamanya diperbesar dan tegak. Selanjutnya adalah teropong pantul. Kenapa dibilang teropong pantul? Karena dia menggunakan namanya cermin. Salah satunya adalah cermin datar. Nah, di sini pertama itu berkasnya itu masuk ke cermin cekung dulu, yaitu cermin datar, baru ke lensa okuler atau lensa cembungnya. Ada 3 ya, cermin cekung, cermin datar, dan lensa cembung. Seperti itu. Bentuknya seperti ini dia. Nah, itu untuk alat-alat optik. Nah, sekian penjelasan tentang cahaya dan optik. Terima kasih.